Kayak contohnya ada guru saya yang minta bantu desain gitu kan. Kak bisa bantu desain nggak? Siapa gurunya tuh? Siapa gurunya ya? Ya saya sampai pernah dikasih powerbank gitu kan. Ya itu salah satunya. Aduh, Siapa tuh Mbak? Oke, itu salah satunya. Jadi itu nanti iya. kuis ya, siapakah guru itu? Oke, ya, itu juga terus ya, setelah banyak itu juga ada diminta jadi beberapa kali jadi narasumber gitu kan, dan ya beberapa acara lah, lumayan lah. Jadi ada dapat lah beberapa kan, cukup lah untuk tambahan uang jajan gitu kan. Nah, itu sih. Sebenarnya uang itu sih bukan segala-galanya. Benar. Cuman semuanya butuh uang kan. Nah, benar. Ya kan? Nah, jadi saya cukup tertarik ketika tertariknya itu seperti ini ya, ketika kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu Kak. Kemudian saya ingin tanya nih, berbicara tentang desain dan coding itu. Siapa kira-kira tokoh atau influencer yang Aska idolakan gitu? Seperti yang di depan-depan ini kan punya influencer. Misalnya kameramen itu dia punya influencer Ronaldo misalnya. Kalau yang editor ini punya influencer Bambang Pamungkas gitu. Padahal dia seorang editor. Itu aneh sekali menurut saya. Iya. Tapi saya yakin kamu tidak seperti mereka. Nah, influencer kamu apa? Oke. Saya ada dua orang sih, karena saya menggeluti yang pertama coding kan, yang kedua UI design, jadi desain aplikasi. Kalau di front end di coding itu saya Nadiem Makarim sih. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Ya. Menteri Pendidikan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pertama saya orang yang tertarik dengan pendidikan, tertarik sekali dengan pendidikan. Ya, tertarik sekali dengan pendidikan. Terus dia jago coding juga? Kurang, setahu saya kayaknya gitu sih, dia ahli di teknologi. Setahu saya bisa, cuman ya, dan dia punya produk juga ya, nak? Iya, yang Dekakorn di Indonesia. Jadi kayak lebih tinggi dari unicorn. Jadi yang bikin saya tertarik kan dari seorang itu orang yang di teknologi kemudian juga beralih ke Menteri Pendidikan, dan ya bagus gitu kan, hasil produknya juga bagus gitu kan, startupnya besar sekali dan mendunia gitu. Terus jadi juga kamu ingin punya startup juga? Jangan-jangan iya? Impiannya iya, cuman masih belum kebayang prosesnya, prosesnya. Tapi kita doakan ya, semoga Aska betul-betul punya startup yang mendunia. Kayak itu yang di codingnya. Terus kalau yang di UI design itu mentor saya sih, itu Kak Nasya Ulfa. Ya, itu mentor saya. Ulfa. Ya, orang Pontianak. Nggak terlalu terkenal, cuman memang lumayan ahli dan udah punya beberapa project sih. Jadi saya sering nanya-nanya ke dia. Ya, saya sering nanya ke dia. Orangnya juga adem dan ramah banget sih. Jadi makanya saya kayak oh ternyata profesional itu nggak harus kaku gitu. Memang harus santai dan open ke semua orang. Itu salah satunya. Oke, luar biasa. Nah, berikutnya adalah siapa ingin tahu nih? Tadi kan influencer atau tokoh-tokoh dalam bidang coding. Sekarang siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidupmu kan? Oke, pastinya orang tua. Oke, yang pertama siapa? Ya. Ayah apa ibu? Ibu. Kenapa? Ya lebih dekat ke ibu sih, sejak punya adik ya lebih punya empati yang lebih tinggi ke ibu, kayak ngelihat kalau ibu tuh sambil masak, sambil gendong. Jadi kan saya sambil gendong adik gitu kan, sambil ngurus adik dua gitu, yang satu nangis diurus sama-sama gitu kan. Jadi kan saya kebayang kan pas saya sama abang saya selisihnya cuma satu tahun, nggak sampai 1 tahun setengah bulan, jadi 1 tahun 4 bulan selisihnya. Jadi kayak saya kebayang pas ngelihat ibu saya ngurus adik-adik saya tuh kayak gimana pas saya masih kecil gitu kan. Ayah saya juga belum PNS, kemudian masak terus juga mau ngurus adik dua yang jaraknya sedekat itu. Makanya saya lebih ke ibu. Setelah itu ayah, karena fasilitas itu rata-rata dari ayah. Oke. Kemudian yang kedua ayah. Ayah kenapa ayah? Ya karena tadi fasilitas itu banyak dari ayah. Jadi meskipun ayah nih orangnya agak dingin, terus batu es apa?
Nggak, maksudnya jarang ngobrol, tapi pas saya minta sesuatu, minta bantuan itu selalu diusahain. Kayak mau ngoding kan, itu laptop juga difasilitasi ayah. Kemudian juga mau ikut lomba, saya tinggal bilang pengen ikut ini, ya dikasih. Meskipun nih saya punya cukup punya lah, ada beberapa simpanan yang, karena lomba kan biasanya nggak mahal kan, cuman saya juga pengen nabung gitu. Jadi saya lebih ke bilang ke ayah saya, pengen ikut ini, ya difasilitasin. Itu kenapa ayah saya, karena fasilitas banyaknya dari ayah. Oke, sebelum kita lanjut, saya meminta Aska untuk menyampaikan sesuatu kepada ayah dan ibu. Silakan Aska. Sederhana sih, terima kasih buat semuanya, itu aja. Oke, luar biasa. Nah, selama kamu itu ngoding dan juga berbagai lomba yang kamu perjuangkan, kira-kira apa sih tantangan dan kendalanya, Aska? Tantangan dan kendala yang pernah kamu rasakan cukup berat mungkin. Oke. Kalau di coding itu awal belajar, pas kita nggak tahu apa-apa kan, apalagi SMA kan emang nggak sama sekali nggak ke arah sana kan. Jadi pas baru belajar itu kayak bahasa alien gitu, ini bahasa apa gitu kan, kenapa kayak gini gitu. Bahasanya juga banyak bahasa asing yang belum pernah kita dengar sama sekali gitu. Itu tantangannya pas awal-awal belajar sih, kok kayak gini gitu. Itu sih tantangan. Terus juga karena di coding itu belajar coding nggak ada mentor. Jadi bingungnya di situ, sering bingung. Jadi habis ini mau ngapain, jadi rata-rata nyari sendiri gitu. Kayak YouTube, alhamdulillah sekarang kan teknologi udah enak kan. Jadi YouTube, kemudian juga searching di Google, alurnya gimana, baca-baca. Jadi kita ebook. harus literat juga ya? Iya, benar. Itu harus sering-sering baca-baca literatur lain. Oke, setelah ini apalagi rencana yang sedang kamu rancang sekarang? Oke, udah detail banget sih. Yang pertama, dekat-dekat ini saya lagi garap project dari teman. Itu desain aplikasi itu saya kolaborasi juga sama teman saya dari Bali. Itu desain. Siapa namanya? Madya Santosa. Halo Madya Santosa. Okay. Semoga proyeknya lancar ya. Terus juga yang punya project Denesa Ekalista. Denesa Ekalista. Itu untuk tugas kuliah sih, cuman diminta bantu untuk desain aplikasi. Saya desain, itu yang pertama. Terus juga setelah selesai saya juga mau upload di Instagram untuk ya portofolio gitu kan. Udah ada beberapa desain yang saya upload ke Instagram. Itu untuk portofolio lanjutan saya. Setelah beberapa desain kalau di UI UX saya udah beberapa portofolio udah saya upload di Instagram, saya mau bikin portofolio lagi di front end-nya, di codingnya. Jadi nanti saya bikin produk sederhana, kode sederhana, saya post lagi di Instagram. Terus juga setelah ada beberapa, saya mau fokus ke ini dulu sih, cetak buku dulu. Setelah itu baru. Buku tentang apa? Kemungkinan cerpen sih. Buku cerpen. Ya, karena lebih suka cerpen, dan udah banyak ide yang saya simpan karena nggak nanti dibukukan. Tunggu bukunya teman-teman ya. Amin gitu. Tunggu bukunya. Ya, amin. Karena tantangan dari multi skill itu punya nguasain banyak bidang itu manajemen waktunya emang. Jadi kalau bingung, berantakan banget. Jadi antara kita mau satu-satu dulu atau mau sekalian. Jadi sambil hari ini ngerjain ini. Cuman kalau kayak gitu nggak selesai, nggak fokus gitu kan. Hari ini mau ngerjain ini, kepotong besoknya lagi mau lanjutin. Ini kayak kemarin kayak sampai mana ya gitu. Makanya saya lebih ke ini sampai sini dulu. Setelah selesai saya mau ke ini dulu. Cuma nanti terakhirnya itu memang mau fokus ke front end-nya. Intinya saya mau bangun portofolio dulu, biar rencana saya ya mana tahu ada yang mau ngasih project freelance gitu kan. Ya harapannya gitu. Ya, jadi ada yang project nanti. Ya, front end, UI design, writing, bisa public speaking juga alhamdulillah ada pengalaman ya. Berikutnya setelah berbagai perjalanan yang Aska lewati, ya. Jatuh bangun, ya. Sukses dan tidak sukses gitu kan, juara dan tidak juara. Kemudian setelah ini apa yang sedang Aska rencanakan? Oke, kalau setelah ini udah rencanain beberapa hal. Yang pertama, saya udah
nggak terlalu aktif di beberapa organisasi, jadi saya cuma aktif di genre Natuna tadi aja, karena saya mau fokus untuk bangun portofolio. Jadi sekarang saya lagi garap project UI design dari teman-teman saya. Nah itu juga saya kolaborasi sama teman-teman saya dan Gimana teman-temannya? yang pertama projectnya itu dari Denesa Ikalista, itu teman saya. Denesa Ikalista. Denesa Ikalista. Ya, Ikalista. Ya, itu dia kuliah, jadi projectnya itu dia mau bikin tugas kuliah, jadi minta bantu untuk bikin desain aplikasi. Nah, saya juga kolaborasi sama teman saya dari Bali. Namanya? Madia Santosa. Madia Santosa dari Ya, Bali. Halo dari- Madia ya. Santosa. Ya, jadi garap project itu setelah selesai nanti di-upload di Instagram. Udah ada beberapa desain yang saya upload. Nanti saya mau upload sekitar 3 atau 4 UI design. Setelah saya upload, saya mau stop dulu di UI design, saya mau bikin portofolio di front end lagi. Jadi bikin beberapa kode, terus saya post juga di Instagram. Setelah jadi beberapa, saya mau fokus untuk nulis cerpen dan bikin nyetak buku sendiri. Ya, itu. Bukunya kita tunggu ya, buku cerpen dari Iya. Aska. Ya, semoga terbit ya. Terus Amin. Setelah itu memang back juga terakhirnya tetap ke front end. Jadi fokus ke codingan web, mau bikin produk sendiri. Nah, harapan kenapa saya mau lompat-lompat kayak gitu jadi dari satu ke satu hal lain. Yang pertama itu karena tantangan punya banyak skill itu di manajemen waktunya. Ya. Jadi susah mau ngerjain yang mana dulu, mau bisa mau ngerjain nyelesaikan Kayak ini dulu. terpotong-potong Ya, jadinya ya. ya kalau misalkan kita hari ini ngerjain ini, besoknya ke sini lagi, pasti sampai sini. Nanti dilanjut lagi kemarin sampai mana ya, udah mikir dari awal lagi. Makanya mau menyelesaikan ini dulu, setelah ada beberapa project lanjut yang lain lagi, setelah selesai beberapa project lanjut lagi yang lain, baru back ke fokus utamanya. Kenapa saya pengen banget bangun portofolio di semua itu, harapannya biar bisa freelance. Jadi saya juga pengen freelance dari awal. Yang pertama buat nambah uang saku, juga yang kedua pengen nabung buat laptop sendiri gitu. Semoga Makanya Semoga dapat laptop lah cepatnya. ya makanya saya upload portofolio, harapannya ada yang mau ngasih project freelance gitu kan. Amin, kita doakan. Mana tahu ada viewers gitu kan. Kalau Viewers. teman-teman yang nonton ini tertarik dengan Ya. Aska, boleh ya hubungi dia nanti. Nanti deskripsikan di bawah nanti nama IG dan WA-nya. Oke, sip. Siap. Nah, Aska cita-citanya ingin kuliah di mana atau nggak mau kuliah? Oke, kalau kuliah paling pengen itu di teknik informatika paling pengen di sana. Kepikiran yang lain itu cuman di psikologi, cuman nggak terlalu, ini lebih kuat banget ke teknik informatika. Cuman Mau kuliah di mana, Aska? ya kalau kuliah di mana itu pasti pengennya di univ yang besar kan, univ yang Sebutkanlah. Oke. Tapi ada tapinya. Tapi saya pada akhirnya lebih prefer ke Unsyah. Unsyah apa? Universitas Unsyah Kuala itu Universitas di Aceh. Kuala, Aceh. Ya, Unsyah Kuala. Teknik informatika. Kita Akreditasinya doakan ya teman-teman ya, semoga tercapai kuliahnya Aska di Universitas Syah Kuala Iya. jurusan Teknik Informatika Iya. Aceh. Ada alasannya nih, Pak. Nah, alasannya apa? Alasannya karena abang saya kuliah di sana juga. Nggak apa-apa. Jadi Yang penting biayanya tetap- nggak double, biaya hidupnya nggak double, makanya saya lebih Sana prefer ya, Bang, sana. Ya benar. Kecuali ada beasiswa, nah kalau ada beasiswa boleh nih ke univ lain. Ya, jadi ininya nggak terlalu memberatkan orang tua lah, gitu kan. Ya. Beasiswa di bidang informatika tuh cukup banyak, Aska. Saya pernah lihat juga sebuah yayasan ya yang bekerja sama dengan itu Garena, tahu? Yang game FF. itu ya? Oh iya. Dia juga punya program untuk beasiswa anak-anak yang suka ngoding. Nanti Aska bisa cari sendiri lah informasinya ya. Semoga dapat. Amin. Nah, kemudian cita-cita tadi sudah mau kuliah di mana. Nah, sebenarnya nanti kalau Aska itu sudah terjun ke masyarakat, misalnya setelah kuliah, dalam hidup Aska itu sebenarnya ingin jadi apa? Ingin kerja di mana atau ingin membuat apa gitu? Oke. Ini ngingetin saya sih salah satu alasan kenapa saya prefer ke teknologi dan informatika, karena satu alasan saya yang dulu saya pegang adalah prospek untuk bermanfaat di masyarakat tinggi. Ya, jadi ketika masuk di teknologi dan informatika kan kita kayak
apalagi di era sekarang kan, itu bikin sebuah produk, udah zamannya ya. bikin sebuah produk yang bisa berdampak positif ke masyarakat itu kan gampang kan. Nah saya pengennya ke sana ya, saya lebih prefer ke bikin satu lebih ke memang tadi yang kayak startup gitulah, startup atau kerja di perusahaan. Yang jelas apapun saya nanti, apakah saya jatuhnya ke swasta atau di perusahaan atau saya jatuhnya ke pemerintahan, saya berharap saya masih ingat kata-kata saya bahwa saya ngambil bidang ini karena prospek kebermanfaatannya tinggi. Jadi saya bisa bermanfaat di masyarakat. Berarti Aska sangat berharap sekali mempunyai profesi di bidang IT ini. Coding mengcoding gitu. Kita doakan ya teman-teman ya. Pemirsa semuanya, penonton, semoga Aska bisa menjadi seseorang yang bekerja di bidang pengkodingan. Semoga. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, saya ingin Aska memberikan sebuah pesan nih. Pesan kepada para penonton, khususnya anak sekolah. Oke, buat teman-teman yang masih SMA atau yang masih SMP atau bahkan SD yang ngelihat ini, harapan saya sederhana tapi harapan saya bisa diimplementasikan, yaitu bikin planning. Jadi saya harap teman-teman semua udah punya rencana nanti saya pengennya ke arah mana, kemudian saya pengen ke bidang mana, dan udah nge-planning juga proses saya nanti seperti apa. Karena kayak yang kita tahu, kita planning kadang nggak berhasil. Nah gimana kalau kita nggak planning? Jadi intinya kita hidup harus punya planning. Jadi yang nonton harus punya planning dalam hidupnya. Kayak ada orang yang bilang kayak gini kan, orang kaya belum tentu bahagia kan? Ya, apalagi yang nggak kaya. Oh iya juga. Ya makanya sederhana itu sih. Jadi saya harap intinya teman-teman udah menyusun perencanaan hidupnya, nanti kayak gimana, setelah ini kayak gimana, setelah ini kayak gimana, dan setelah kalian nyusun, silahkan kejar itu semaksimal mungkin. Tanam itu di hati kalian bahwa kalian ingin ini dan kalian akan mencapai ini. Silahkan perjuangkan itu bahwa saya ingin mencapai ini karena saya ingin bermanfaat di masyarakat, karena saya ingin membanggakan orang tua saya, karena saya ingin berprestasi dan dikenal orang-orang, ataupun alasan positif apa yang bisa membuat kalian kuat untuk orang lain. Iya benar, alasan apapun yang membuat kalian kuat, silahkan tanamkan itu dan kejar itu semaksimal mungkin. Rangkul orang-orang terdekat buat support kamu, dan support juga orang-orang terdekat kamu yang membutuhkan. Jangan pernah menyerah, karena gagal itu biasa dan hal yang harus kita biasakan. Sip. Oke. Semoga kita bisa berplanning untuk masa depan kita. Amin. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah sedikit game. Game seru-seruan bersama Aska. Game sederhana. Oke. Opini atau fakta? Oke. Ada 5 pertanyaan. Oke. Aska cukup menjawab opini atau fakta. Nggak dijelasin alasannya dia, Pak. Oh boleh menjelasin. Oh boleh ya. Oke boleh. Jelasin. Oke. Oke. Yang pertama. Pernah ngehack IG kawan? Ada timenya nggak? 1, 2, 3. Jawab. Oke. Pernah. Enggak. Ngehack. Oke. Pernah. Berarti ya. Pernah fakta ya. berarti. Fakta. Jelasin nggak nih? Oke, jelasin ya. Pernah mencoba, tapi kalau ngehacknya nggak berhasil. Tapi kalau temen nih mau saya spesifikkan itu mantan. Oke. Saya jelasin dikit programnya ya. Jadi ini buat edukasi juga buat teman-teman. Jadi ada satu program yang itu bisa diakses publik, itu namanya Brute Force program Instagram Brute Force Attack. Itu itu programnya dibikin dengan bahasa Python, di mana itu bakalan nge-try guessing kode. Jadi kayak program itu bakalan mencoba login dengan semua kemungkinan kode. Wah. Iya, itu. Cuman gagal karena kita yang nulis sendiri kan di satu file txt kemungkinan kode yang mungkin. Jadi kita kode di situ, terus hubungkan ke programnya. Program itu bakalan coba login dengan teks yang kita bikin. Berarti
saya gagal karena berarti tidak satu pun dari kode yang saya tebak itu nggak cocok. Oh. Ya, jadi gagal buat ini. Jadi satu saran buat teman-teman biar nggak kena trik ini, karena trik ini trik yang paling gampang digunakan kalau Caranya? membuat untuk menghindarinya itu kalau buat password Instagram usahakan menggunakan huruf kecil, huruf besar, angka, kemudian juga spesial karakter kayak titik gitu. Kombinasi yang luar biasa. Ya, saya sarankan kayak gitu. Itu biar menghindari dari teknik ini, karena teknik ini yang paling sering digunakan dan paling gampang digunakan. Itu sih. Oke. Ilmu yang sangat bermanfaat. Yang kedua, opini atau fakta. Oke. Ini yang nulis siapa ini? Aduh. Oke. Pernah nikung pacar teman sendiri? Wah. Opini atau fakta? Opini. Opini. Berarti ini hoax. Tapi ceritanya panjang. Jangan diceritakan, bahaya. Oke, boleh. Intinya itu kalau SMP sering sih deket sama teman cewek yang udah punya pacar gitu. Itu kelakuan SMP tuh, kelakuan SMP. Jadi SMA ada tobat? SMA awal-awal kelas masih sering deket juga, cuman nggak kayak SMP, nggak selebay SMP, cuman sejak punya mantan nggak pernah lagi. Berarti udah tobat. Udah ada perubahan ya? Ya sejak punya mantan kayak ngejauh dari semua, lebih ngejaga jarak lah dari semua perempuan gitu, nggak terlalu dekat sama perempuan juga. Kalau ngobrol juga kalau bukan teman yang deket, ngobrol sepentingnya aja. Kalau sekarang kayak gitu. Oke. Yang ketiga, opini atau fakta? Malas mandi. Libur so pasti. Libur pasti. Apalagi udah ini mandinya kan, berapa kali sehari? 2 hari sekali pernah. 2 hari sekali. Aduh. Fakta itu. Itu aromanya keluar tuh teman-teman. Aromaterapi ya. Tapi kalau keluar pasti mandi. Karena kadang kan suka di rumah kan, karena kegiatan-kegiatannya kan bisa dikerjain dari rumah kan. Ya, kalau ada Zoom, kalau ada keluar itu baru mandi. Atau kalau udah gatal badan itu baru mandi. Nah, kalau ini jangan ditiru teman-teman. Ini bahaya ini ya. Jadi mandilah 2 kali sehari minimal, pagi sama sore ya. Nah, jangan kebalik 2 hari sekali, aduh. Nah, pertanyaan yang keempat. Oke. Katanya Aska itu anak rumahan. Ini opini apa fakta? Benar, fakta ya. Kan tadi karena lebih sering di depan. Lebih sering di rumah, dan juga saya punya adik kan. Jadi lebih jadi sering jaga adik juga. Jadi kadang tuh pas bulan puasa saya ini salah satu momen yang saya ingat nih, sambil belajar ngoding itu sambil ngayun adik gitu kadang. Ini salah satu. Perlu ditiru. Jadi yang punya adik ya, jangan main keluar terus, bantu orang tua. Ayun ya, kasih kipas-kipas kepalanya biar dia cepat tidur ya kan? Iya. Nah, kok kipas kepala sih? Ada ya kipas kepala? Enggak ya? Badan lah. Badan ya? Kipas kepala. Maksudnya kacau. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, opini atau fakta? Suka stalking IG cewek-cewek? Cuman IG mantan sih. Itu lagi. Ya. Enggak, yang lainnya enggak ada sih. Enggak suka. Lebih ke stalking kayak Instagram senior aja. Itu yang lebih sering di stalking sih. Sehebat-hebatnya dia ngoding, dia gagal move on lah kawan-kawan. Aduh. Oke, kita sudah berbincang-bincang begitu banyak inspirasi dari Aska ya, prestasi dan inspirasi ngompres hari ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang dengar, teman-teman yang nonton video ini, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari kehidupannya Aska. Kita harus berani mencoba ya. Jadi banyak orang gagal karena apa? Karena takut untuk mencoba, belajar dan terus berusaha. Insya Allah kita diberikan jalan menuju hal yang kita cita-citakan. Tentunya hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekian dulu ngompres kita hari ini bersama Aska. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. So you find your way back home.